salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Benedikta Susana Imbus, guru agama Katolik dan budi pekerti di SMA Negeri 9 Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa peserta PPG Batch 3 tahun 2025 dari LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran dengan tema suara hati di kelas 10 fase E. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Silakan. Terima kasih, Bu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran bab 2 dengan tema suara hati. Tapi sebelum itu, memimpin kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati dan sikap yang matang untuk berdoa dan mengharapkan supaya apa yang kami dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Namamu kami puji, kini, esok, dan sekarang selama-masa. Amin. Oke, terima kasih. Waktu selanjutnya kita akan mendengar Indonesia Raya pada petugas. Kita berdiri ya. Indonesia Raya. Empat. Indonesia. Indonesia Raya. Rito, ada Ibu. Pandang, Ada Ibu. Doma, ada Ibu. Nuju, ada Ibu. Buddha, ada Ibu. Damus, ada Ibu. Yei, ada Ibu. Dur, ada Ibu. Gego, ada Ibu. Fatin, ada Ibu. Nuju, ada Ibu. Ambul, ada Ibu. Cimparu, Bulan, ada Ibu. Gai, ada Ibu. Membuat kesepakatan kelas, kesepakatan kelas yang pertama, yaitu ketika guru hadir wajib memberikan salam, ya. Kalau tidak, ada sanksi. Kesepakatan yang kedua, masuk kelas tepat waktu. Itu harus menjadi kewajiban kita pada saat KBN setiap hari. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Yang keempat, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Meminta maaf jika melakukan kesalahan. Hari ini kita akan membahas tentang suara hati dan tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri. Ada beberapa tujuan pembelajaran dari materi yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu memahami pengertian suara hati. Yang kedua, memahami sifat dan fungsi suara hati. Yang ketiga, memahami cara kerja suara hati. Dan yang keempat, bagaimana peserta didik bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap berbagai pilihan hidupnya. Setelah
setelah kita memahami apa yang akan kita pelajari atau materi apa yang mau kita pahami dari materi suara hati ini, di sini saya menyediakan beberapa pertanyaan sebagai langkah awal untuk mendalami materi ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan suara hati? Suara hati adalah bisikan Allah yang dimana apa yang harus kita lakukan dan yang tidak perlu kita lakukan. Oke. Suara hati adalah bisikan Allah. Bagaimana dari dalam hati mendorong kita untuk melakukan hal yang benar atau hal yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Ada lagi? Suara hati itu apa? Kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dari hati. Kesadaran moral yang tumbuh dan timbul dari dalam hati kita. Oke, ada yang lain? Pertanyaan kedua, apa fungsi suara hati dalam kehidupan kita? Ya. Sebagai pegangan atau norma untuk menilai suatu perbuatan baik yang telah dilakukan atau akan dilakukan, apakah perbuatan tersebut baik atau tidak. Oke, ada yang lain? Fungsi suara hati. Sebagai penyadar manusia akan nilai dan hal yang benar. Oke. Sebagai pegangan dan norma, sebagai penyadar akan kehidupan kita. Ya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap suara hati? Mendengarkan Ya, suara, mendengarkan suara hati. Apa lagi? mengikuti apa kata, Mengikuti apa yang dikatakan oleh hati nurani atau suara hati. Apa lagi? Mengikuti yang baik dan tidak mengikuti yang tidak baik. Mengikuti hal yang baik dan tidak mengikuti hal yang dalam suara hati itu berkaitan dengan hati nurani atau suara Allah. Ya, kita tahu bahwa Allah itu hadir dalam diri kita oleh karena suara hati kita. Dia katakan di sini apa yang dimaksud dengan suara hati? Suara hati adalah suara Allah. Bagaimana Allah hadir membisikkan di dalam hati kita untuk sebagai penyadar bahwa Dia akan melihat hal yang kamu lakukan benar dan tidak benar. Ya, makanya kedua dia katakan apa fungsi dari suara hati dalam kehidupan kita? Sebagai penyadar, sebagai norma, ya. Kalau suara hati tidak berfungsi dalam diri kita, kita sama saja dengan makhluk ciptaan lain, ya, yang tidak pernah berpikir bahwa yang saya lakukan ini baik dan buruk. Jadi apa konsekuensinya ketika saya melakukan ini? Dan apa konsekuensinya ketika saya tidak melakukan ini? Ya. Oke, yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap suara hati? Sikap kita terhadap suara hati ada beberapa teman yang sudah menjawab menghargai, mendengar apa yang disampaikan oleh suara hati. Sekali-kali kita tidak mendengar suara hati, sedikit demi sedikit suara hati itu tidak akan berfungsi. Mendalam materi kita. Di sini saya menyediakan satu buah cerita dengan tema pemimpin yang punya nurani. Ya, saya minta satu orang untuk membaca dengan suara yang lantang. Ya, Pemimpin yang punya nurani. Ada dengan rakyatnya. Pemimpin yang mempunyai hati nurani. Oke. Setelah kita mendengar cerita tentang pemimpin yang punya nurani, izinkan saya untuk membaca ulang. Pemimpin yang punya nurani. Ada seorang putra mahkota yang bersiap-siap menyongsong hari pelantikannya sebagai raja.
Raja baru berjanji akan mengabdi dan senasib dengan rakyatnya. Itulah pemimpin yang punya hati. Oke. Setelah kita mendengar cerita tentang pemimpin yang punya nurani, di sini saya menyediakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kesan kalian ketika membaca cerita di atas? Oh dia sang raja, tetapi dia masih memikirkan derita dan nasib rakyatnya. Walaupun dia seorang raja, dia masih memikirkan nasib dari orang-orang yang ada di sana. Ada yang lain? Ya. Pesan saya sangat terlalu berkabung di mana dalam cerita menyadarkan bahwa seorang pemimpin yang sejati tidak harus dimuliakan, tetapi bisa bertahan diri dengan rakyatnya. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa yang dialami oleh putra mahkota itu sebelum dilantik? Dia berdiri bagaimana rakyat kecil dipaksa dan dianiaya untuk memberikan bukti supaya kelanjutan itu dirayakan secara lebar dan meriah. Oke. Ada yang lain? Ya. Gambaran bagaimana secara praktik untuk merayakan kelanjutan. Oke. Dan yang ketiga, apa yang mendorong putra mahkota tersebut sehingga ia mengambil sikap untuk mengabdi dan senasib dengan rakyatnya? Baik. Putra mahkota tersentuh oleh mimpi dan suara hatinya. Ia menyadari bahwa pesta pelantikannya menyebabkan penderitaan bagi rakyat dan ia berjanji mengabdi serta hidup sempurna rakyatnya. Masuk dalam kelompok diskusi. Kebetulan di sini kita jumlahnya 14 orang, jadi mari kita masuk ke bagi 3 kelompok saja. Bagi 3 kelompok. Satu kali tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. Tiga kali tepuk semangat. Sesemangat. 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 Diskusi kita, jadi saya sudah membagikan LKPD, di situ ada soal dan kita punya waktu mengerjakannya 10 menit. Ya, silakan.
Kalau sudah selesai semua, kita masuk dalam sesi presentasi dan diskusi kelompok ya. Yaitu kita mulai dari kelompok 1. Kelompok ini saya minta satu orang menjadi moderator. Kalau fungsinya moderator, dua mendengar siapa langsung. Yang lain silakan mendengar, menyimak, karena nanti setelah dibacakan harus ada sesi pertanyaan. Ya, Ibu. Pada satu saya tersebut. Selamat pagi teman-teman, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan kasihkan hasil kerjakan pada hari. Pertanyaan nomor 1. Apa suara hati menurut kutipan-kutipan di atas? Yang pertama, menurut Roma bab 2 ayat 14 sampai 16, suara hati merupakan saksi atau pikiran yang saling membela. Menurut Gaudium et Spes 16, suara hati ialah inti manusia yang paling rahasia, sanggar suci. Menurut Katekismus Gereja Katolik, suara hati merupakan hukum yang diberikan oleh Allah dalam hati manusia. Dapat kami simpulkan dari ketiga kutipan-kutipan tersebut, suara hati adalah petunjuk, arah, dan kesadaran moral menyangkut tindakan yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pertanyaan yang kedua, apa hubungan suara hati dengan Allah? Apa konsekuensinya? Saya jawab, hubungan suara hati dengan Allah yaitu suara hati sebagai perantara, tempat di mana Allah membisikkan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Memberikan waktu. Ya, Ibu. Pertanyaannya dua saja. Dari kelompok 2, dan dari kelompok 3, 2. Silakan bertanya. Silakan kelompok 2. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami ingin memberikan pertanyaan, bagaimana jika suara hati itu tidak sejalan dengan pemikiran? Bagaimana jika suara hati itu tidak sejalan dengan pemikiran? Ada lagi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tadi berdasarkan pertanyaan bahwa apa hubungan suara hati dengan Allah dan apa konsekuensinya. Kira-kira dari nomor 1, apa konsekuensi dari hubungan suara hati dengan Allah? Konsekuensi. Dahulu kami ingin mendapatkan pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana jika suara hati itu tidak sejalan dengan pemikiran? Jika suara hati tidak sejalan dengan pemikiran, maka akan menimbulkan suatu masalah, di mana dapat menyebabkan salah dalam bertindak karena tidak mengikuti suara hati. Oke, baik, terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Saya sangat puas dengan jawabannya. Sekarang dari pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan
dengan Allah. Konsekuensinya adalah suara hati itu adalah suara Allah, di mana jika kita mendengarkan suara hati, maka kita mendengarkan perintah dari Allah. Kita memberikan aplaus untuk waktu selanjutnya kita akan beralih ke kelompok B. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada pemateri yang memberikan kesempatan. Soal, apa suara hati itu menurut kutipan-kutipan di atas? Dari kutipan-kutipan di atas, suara hati adalah inti yang paling rahasia dan suci, yaitu keputusan akal budi, dan di mana manusia mengerti apakah suatu perbuatan atau tindakan yang akan dilakukan itu baik dan buruk. Soal nomor 2, apa hubungan suara hati dengan Allah? Apa konsekuensinya? Hubungannya adalah suara hati dianggap sebagai cara Allah berkomunikasi dan berbicara langsung kepada manusia, membimbingnya menuju kebaikan, serta mengarahkan kepada keputusan moral yang sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan. Konsekuensinya, jika melawan suara hati adalah kita dapat menyebabkan penyesalan dan menyimpang dari kehendak. Soal nomor 3, apa hubungan suara hati dengan Roh Kudus? Hubungannya dengan Roh Kudus adalah keterkaitan dan kerjasama di mana Roh Kudus membimbing dan memperbarui hati nurani agar selaras dengan kebenaran Allah. Oke, baik teman-teman, itu saja presentasi diskusi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya kami berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Setiap kelompok memberikan 1 pertanyaan. Terima kasih. Oke, kepada kelompok 1 kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, apa yang bisa membuat manusia tetap mengikuti suara hati? Saja pertanyaan dari saya. Oke, baik, kami berikan kesempatan kepada teman-teman kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kami. Apakah suara hati selalu benar dan berikan alasannya? Baik, terima kasih. Oke, baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 1 kepada teman. Apa yang bisa membuat manusia tak mengikuti suara hati? Jawab, karena manusia memiliki keraguan dan dipengaruhi oleh pemikirannya sendiri yang tidak sejalan dengan suara hati. Baik, saya bisa mendengar. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 3 kepada pembaca kami. Soal, apakah suara hati selalu benar berikan alasannya? Jawabannya iya dan tidak. Iya, jika kita menghargai suara hati dan menyadari fungsinya suara hati. Dan tidak, pada suara hati juga bisa timbul karena pengaruh emosi seperti malu, takut, dan marah. Sudah pertanyaan, jawabannya bisa kami terima. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk kita mendengar serta berdiskusi tentang materi suara hati. Saya di sini memberikan atau mengambil sebuah kesimpulan. Pertanyaan pertama tadi, apa arti suara hati? Ya, Bu. Di sini suara hati terbagi atas 2 pengertian. Yang pertama, arti luas dan arti sempit. Arti luasnya itu kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang di dalam hati manusia. Arti sempit suara hati merupakan penerapan kesadaran moral dalam situasi politik. Dengan suara hati dapat menilai suatu tindakan manusia benar atau salah, baik atau buruk. Suara diambil sebagai hati yang baik, jujur walaupun dapat keliru. Ya,
Fungsi suara hati. Suara hati berfungsi sebagai pengingat. Suara hati itu hadir sebagai pengingat. Dia akan menyadarkan kita apakah perbuatan kita itu baik ataukah benar. Kalau baik dan benar, dia katakan lanjut. Tapi kalau tidak baik, dia katakan cukup sampai di sini. Ya. Suara hati juga hadir sebagai hakim yang mengadili apakah yang saya lakukan itu tadi baik atau benar. Setelah kita melakukan sesuatu, kan pasti ada kesadaran. Saya punya perbuatan tadi baik atau tidak? Ya, dia hadir untuk mengadili. Yang berikutnya, suara hati hadir sebagai penyadar manusia akan nilai dan harga diri. Ya, seperti yang saya katakan di awal, jadi kalau kita tidak menghargai atau menyadari suara hati, kita tidak bisa bedakan dengan semua ciptaan-ciptaan Allah lainnya di luar sana. Ya, oke, sampai di sini sudah mengerti? Sudah, Ibu. Untuk menutupi kita punya materi, saya akan memberikan kamu penugasan dan akan dikumpulkan minggu depan. Ya. Tugas yang pertama, jelaskan arti dan makna suara. Yang kedua, tuliskan fungsi suara hati. Yang ketiga, jelaskan proses suara hati. Dan yang terakhir itu penyebab suara hati bisa tumbuh. Penyebab suara hati bisa tumbuh. Oke, untuk semua EKPD silakan berkumpul. Jangan lupa tulis yang punya nama dan pokok tadi. Kalau kita diawali dengan doa, penutupnya juga harus dengan doa.